kita ngerjain lagi yang ini, apa namanya, data validasi. Jadi kan kalau yang tugas kemarin, itu saya udah berikan yang untuk salah satunya itu kan seperti data validasi juga, tapi kan mana yang untuk di ini pengapaian lah yang sekarang kita langsung kerjain bareng-bareng juga. Nanti dibikin breakout room lagi untuk yang bagian data validasi ini soalnya terkait di PIB. Jadi nanti pengerjaannya seperti ini. Saya mau share screen dulu. Oke, jadi kan ini ada datasetnya. Ini datasetnya itu data transaksi PIB. Di dataset ini ada juga tabel referensinya, tabel referensi PIB. Nah, yang harus kalian lakukan itu yang pertama itu ialah yang ada di sini. Jadi ini kesalahan-kesalahannya yang harus ditemukan dulu. Jadi yang pertama itu ada kesalahan periode, ada kesalahan penggunaan tarif bea masuk, tarif CIF, BPN, dan lain-lainnya. Nah, ini kan kita bisa ngelihat di sini bahwa di sini tanggalnya ada di sini. Jadi nanti dicek mana-mana yang nggak masuk ke dalam periode auditnya. Terus yang kedua terkait nilai-nilai yang ada di sini juga. Nah, sebelum masuk ke nilai-nilai di sini itu memang ada beberapa yang harus dicek juga seperti ini di kategori barang sama subkategori barang. Di kategori barang ini dan subkategorinya lah itu ada beberapa yang kosong juga, jadi nanti dicek lagi. Sama seperti di nah ini di kategori importirnya juga. Jadi hampir semua fieldnya itu nanti dilakukan pengecekan dulu. Setelah nanti sudah dilakukan pengecekan, nanti baru dilakukan perbandingan. Yang harus dilakukan di sini. Jadi ini hampir seperti simulasi untuk melakukan audit nanti. Jadi di timnya itu, di kelompoknya nanti melakukan pembahasan terkait mana-mana sih yang harus ditemukan. Salah satunya ini yang harus ditemukan di sini. Dan nanti kalau umpama sudah ditemukan, rekomendasi apa sih yang paling pas? Rekomendasi itu kan untuk menghilangkan penyebabnya. Maksudnya pada saat ada sebuah kesalahan periode, berarti kan ada imputasi yang tidak pas di sana. Bisa imputasinya, bisa cara pengambilan datanya yang nggak pas lah. Itu ke depan gimana sih biar pada saat dilakukan audit selanjutnya nggak ada lagi kesalahan-kesalahan periode seperti itu dan yang lain-lainnya. Jadi nanti outputnya itu ialah selain kalian melakukan validasi ini, yang kalian lakukan ialah membuat rekomendasi atas temuan-temuan yang didapatkan. Jadi nanti yang temuan yang didapatkan nanti dibikin per ya aja. Jadi mau dibikin sheet untuk yang kesalahan periode. Jadi nanti umpama kalian nemunya kesalahan periode itu di row number 23, 24, 25. Jadi nanti ditaruh di dalam sheet yang lain aja. Terus endingnya juga ialah ada sebuah laporan hasil audit yang sudah bersih. Maksudnya sudah bersih ialah beberapa hal yang memang seharusnya tidak masuk, berarti jangan dimasukkan ke dalam laporan. Umpama seperti ini, seperti apa namanya, yang bukan periode 2014. Berarti dia dari tabelnya dia dikeluarkan aja. Terus ada nilai-nilai yang minus. Nah, dan nilai minus ini nanti untuk nilai yang minus
ini kan dulu, dia apa namanya, ditaruh ke dalam sheet yang lain itu, tapi untuk nilainya sendiri nanti dibenerin aja. Jadi harusnya kan untuk nilai minus ini kan nggak boleh ada ke dalam, nggak boleh ada di dalam itu, nggak boleh ada perhitungannya. Jadi untuk yang nilai minus ini uh, kalian masukin ke dalam sheet yang lain, tapi untuk perhitungannya kalian tetap akan masukin ke perhitungan, nanti langsung dilakukan koreksi aja di situ. Oke, kelompok 1 sudah ini kan tadi apa namanya, mengerjakan, berarti total penerimaan negara atas impornya berapa jadinya? Izin Pak, total benar-benar totalnya Pak? Ya, total yang penerimaan negara atas impor dari penambahan atas bea masuk, PPN sama PPh-nya. Pak, ditampilin aja Mas, biar nanti bisa dibahas bareng. Izin Pak, bentar Pak, yang punya Excel-nya lagi not responding, bentar Pak. Izin share screen ya Pak. Oke, gimana Mas? Gimana Pak? Ini belum selesai sampai akhirnya ya? Pak, dijelaskan aja dulu kelompok 1, jadi progresnya tadi udah sampai mana? Nggak apa, kalaupun belum selesai sampai di endingnya juga.
Izin Pak, ini untuk penerimaan negara yang untuk tahun 2014 ya kan Pak? Yo, benar Mas. Totalnya itu Pak, 8987.620,31 Pak. Apa? Oh. Kalau yang di kelompok lain gimana? Kelompok 4 totalnya berapa? Kelompok 4 gimana kelompok 4? Sebentar Pak, sedang dihitung Pak. Di share screen dulu aja Mas. Untuk kelompok yang lain dikirim aja dulu biar saya bisa ngelihat juga. Ini kan yang di grup WA baru kelompok 6 nih yang ini.
Saya bahas dulu aja berarti ya. Ini nanti yang lain langsung dikumpulkan aja berarti. Jadi gini, tadi itu ini itu merupakan soal yang selain kalian harus menemukan ininya, menemukan kesalahan-kesalahan yang ada di sini. Nah, ini kan harus juga menemukan kesalahan di matematis. Maksudnya ialah pada saat diberikan sebuah data seperti ini, itu kita harus melakukan validasi dulu. Kita harus melakukan pengecekan dulu atas semua datanya. Nah, data-data ini bisa dicek ke tabel referensinya. Apa aja yang bisa dicek? Bisa dicek ialah kategori barang, subkategori barang, importasi tarif-tarifnya, terus ke kode barang dengan nama barangnya, terus kode importirnya dan lain-lainnya. Nah, semua itu bisa dilakukan validasi dulu, biar nanti bisa ketahuan mana-mana hal yang merupakan anomali di sini. Anomali-anomali seperti kalau memang kita mengecek ID importir, apakah memang ID importirnya sudah sesuai dengan nama importirnya. Lah itu bisa aja kita temukan kesalahan juga di situ. Nah, tapi untuk yang saya mau bahas di sini terkait perhitungan matematisnya. Kalau kalian dapat soal yang terkait perhitungan matematis, berarti harus juga ditemukan mana sih jumlah yang benar. Contohnya di sini. Nah, di sini ini udah yang saya lakukan tadi. Saya cuman ini aja untuk tanggal impor udah saya bersihin. Jadi yang tadi selain 2014 saya hilangin dulu. Setelah itu saya lakukan perhitungan ulang. Perhitungan ulang saya cek dulu di harganya. Jadi tadi ada beberapa harga yang minus. Saya normalkan dulu. Terus habis itu dikali antara harga dengan kuantitas menjadi nilai barang di sini. Nilai barang ditambahkan dengan CIF menjadi nilai pabean. Apa beda nilai barang dengan nilai pabean? Nilai barang dengan nilai pabean bedanya itu nilai pabean ada komponen CIF-nya yang ditambahkan kepada nilai barangnya. Dan CIF ini itu cost, insurance, sama freight. Cost itu dari nilai barangnya, maksudnya nilai pabean ini CIF itu, cuman untuk gampangnya ialah 15 tambah CIF. Cuman maksudnya CIF ini sudah termasuk dengan nilai barangnya. Cost, insurance, sama freight. Lah, insurance sama freight itu memang biasanya kalau memang nggak ada datanya, diberikan persentase kepada importasinya itu. Nah, kalau udah dapat, ditambahkan jadi nilai CIF-nya berapa, ini nilai CIF-nya itu ditambahkan kepada nilai barangnya. Nilai bea masuknya dikalikan dari nilai pabeannya, berapa tarifnya. Tarifnya kita cari dulu menggunakan VLOOKUP. Kalau saya sih pakai VLOOKUP tadi. Kalau udah dapat datanya di sini untuk bea masuk, nilai impornya berarti nilai dari nilai pabeannya ditambahkan dengan bea masuknya. Terus ini PPN impor dan juga BPH impor, dan yang terakhir itu ialah yang dicari ialah penerimaan negara atas impor. Penerimaan negara atas impor didapatkan dari nilai dari bea masuk ditambahkan dengan PPN impor ditambahkan dengan BPH impor. Nah, kalau umpama kalian menemukan hal yang apa ya, hal yang membingungkan, itu diberikan ini aja, diberikan apa namanya, diberikan tanda aja dulu. Jadi pada saat nanti hasil ujian kalian diperiksa, saya itu juga udah tahu kalau umpama kalian mengerjakannya sudah sesuai metodenya. Jadi kalaupun nanti di hasil akhirnya saya nemu yang nggak balance, tapi kalau umpama dari secara prosedurnya udah pas yang dipakai, mungkin nilainya akan lebih tinggi daripada yang nemu balance, tapi balance-nya itu dari ini aja, bukan dari prosedur yang pas. Oke. Untuk
Untuk tugasnya berarti ini yang sudah mengumpulkan kelompok 1, 6, 5 sama 2. Kelompok 3 sama 4 ditunggu ya. Oke, untuk ininya, terkait UTS di minggu depan, kan kemarin sudah saya share terkait itu petunjuk mengerjakan UTS. Ada yang harusnya udah pada paham kan ya terkait metodenya? Atau masih mau dibahas lagi terkait metodenya? Boleh Pak dijelaskan lagi Pak? Untuk yang itunya, yang nggak pahamnya di mana ya Mas? Kemarin itu saya nanya ke yang ini, soalnya yang di kelas lain sudah pernah mengerjakan UTS dengan metode seperti itu soalnya. Jadi apa namanya? Makanya nggak pahamnya yang di bagian mananya. Ini berarti nanti kami ngumpul sama LJU-nya Pak, yang kertas ujiannya. Nah, kan yang ini Mas, terkait petunjuknya. Nah, saya sendiri masih belum tahu untuk apa namanya, metode ini seperti apa, itu belum paham juga, karena kan baru di semester ini untuk jadi dosen. Cuman makanya saya kemarin cuma nanya ke yang kelas sebelumnya, katanya nggak ada masalah untuk metode seperti ini. Nah, kalau yang di sini gimana? Apakah untuk khas ini, terus untuk link kalkulatornya ada ini nggak? Ada yang belum dipahami nggak? Gimana Mas Ari? Kalau yang hash kalkulator tuh udah sih Pak, udah pernah. Di semester 4 kemarin udah pernah pakai juga. Tapi untuk yang ininya, untuk yang lainnya, Nah ini sih Pak yang saya bingung tadi Pak, yang nomor 1 Pak. yang mana Mas? Ini? Nomor 1. Ini kan berarti kami nulis di kertas ya Pak ini. Harusnya iya sih ini Mas, ya. Berarti kami kumpulan ke lembaga, terus nanti file yang kami itu kami kirimkan yang file Excel-nya. Sebentar, kita baca bareng dulu. Ini yang pertama untuk persiapannya. Persiapannya udah oke Mas ya? Oke Pak. Tapi untuk yang petunjuk untuk mengerjakan ujiannya, ya yang saya tekankan di sini, tolong dijaga integritasnya. Jadi jangan sampai ketahuan ada kerjasama. Saya sangat menghargai kalau umpama kalian bingung dan semacamnya, kalian tulis, Pak izin saya bingung, daripada kalian sampai ketahuan nyontek langsung selesai kalian. Oke, terus ini gunakan kertas bergaris. Ini sesuai ketentuan BAK-nya ini selama ini gimana Mas? Ini berarti bikin sendiri di kertas sendiri? Iya Pak, bikin sendiri di kertas. Oke, terus nanti kalau udah selesai, kertasnya ini akan dikirimkan manual ke lembaga? Iya, di scan baru nanti dikirim Pak. Yang dikirim berarti hasil scan-nya aja kan ya? Iya benar. Oke. Scan-nya ini, karena saya yakin kalian mungkin hanya beberapa yang punya scanner, berarti
bisa pakai kamera HP aja berarti ya? Iya Pak, ada aplikasinya Pak. Di petunjuk Ya. dari BAK juga ada Pak. Oke. Stakeholder. Kerjakan soal. Ini kok dalam sheet yang berbeda ini berarti ini bisa ngerjakan di Excel juga, Mas? Iya, berarti dia nih kan ada soal, terus kami kerjakan di Excel yang beda dari soalnya, terus hasil yang kami kerjain ini kirim ke Bapak gitu kan, Pak? Excel yang kami kerjain ini, yang Excel soalnya ini nggak usah diotak-atik. Oh, oke. Gitu ya, Pak? Nah, itu Mas, saya belum tahu apa namanya gimana cara kalian mengerjakan dan cara saya nanti melakukan ininya, soalnya melakukan apa namanya koreksiannya nanti. Ya, berarti ini dari Excel Mas ya. Iya. Tetapi tidak termasuk. Tadi ini dimasukkan di folder, nanti foldernya yang dikirimkan ya. Khasnya juga. Oke. File ujian yang harus dikirim ialah ini. Oh, oke. Oke, kalau gitu. Kalau yang terkait materi yang tadi, ada yang perlu ditanyakan lagi? Jadi nanti kemungkinan, jadi kan saya kemarin sudah sempat diminta sama doskonya untuk mengirimkan soal-soalnya. Nah, kan kemarin sampai dengan kayak kemarin sebelum Lebaran itu saya ngelihat di kelas ini yang mengumpulkan soal belum semuanya tuh, jadi hanya beberapa kelompok aja kayaknya, dan soalnya itu pun juga tidak diberikan jawabannya. Maksudnya saya kemarin di awal itu bilang untuk mengumpulkan soal itu kan biar nanti pas ending gini kalian nggak perlu terlalu banyak lagi yang dipelajari. Jadi dari kumpulan-kumpulan soal itu kalian bisa belajar di situ, terus nanti bisa juga belajar dari dataset yang kalian bikin juga. Jadi materi yang kalian terima untuk per orangnya bisa sama nanti. Nah, tapi untuk pas ini kayaknya nyata kemarin nggak semua yang ngumpulin. Untuk ininya sendiri, bentuk soalnya sendiri itu saya belum tahu bentuk soalnya nanti itu seperti apa. Yang pasti saya kemarin sudah memberikan soal-soal yang terkait materi dan juga soal-soal terkait soal-soal terkait studi kasusnya. Studi kasus itu nanti kemungkinan akan berbentuk seperti yang ini tadi, seperti yang soal PIB tadi, atau yang bentuknya seperti yang hotel itu kemarin. Jadi dilakukan validasi di situ sampai akhirnya dibuat sebuah laporan di endingnya. Mungkin yang perlu saya tekankan juga terkait ininya nanti terkait kerapiannya. Jadi maksudnya kalau mau kalian mengerjakan apapun nanti di soalnya itu sebisa mungkin diberikan ininya juga, diberikan catatan juga terkait apa yang kalian lakukan. Umpama dilakukan
Yang masuk dilakukan apa? Kayak tadi pada saat kalian melakukan validasi atas harga itu kan bisa juga digunakan is number. Nah, tapi pada saat digunakan is number di situ bisa juga ketahuan mana-mana yang ternyata ada apostrofnya, mana-mana yang ada koma atau titiknya yang nggak pas lah. Padahal kan hal itu sebenarnya yang diminta dari soal tadi itu cuman untuk nilai minusnya aja. Jadi nggak semuanya dilakukan validasi. Tapi pada saat kalian melakukan validasi semuanya, lah itu lebih bagus sebenarnya. Cuman itu sebisa mungkin diberikan keterangan juga. Umpama pada saat kalian melakukan validasi terkait field A, field A itu ya diberikan aja keterangan di bawahnya, diberikan catatan gitu. Field A dilakukan validasi menggunakan is number dan yang ditemukan ialah ini. Itu seperti itu. Jadi pada saat itu nanti bergulir ke yang ke belakang akan lebih enak lagi untuk melihatnya. Ini sebenarnya bukan cuma untuk gampang koreksinya, tapi nanti ke depan pada saat kalian melakukan pekerjaan apapun, kertas kerjanya itu akan gampang juga bisa diakses sama yang lain-lain. Jadi pada saat kalian mengerjakan bukan cuma kalian aja nanti yang bisa membaca hasil pekerjaan kalian, tapi orang lain pun yang membaca siapapun itu juga akan tahu, oh tadi yang dilakukan itu ialah seperti ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin untuk absen, apakah semua sudah terekam? Oh iya, hari ini saya belum ngecek absen. Minta tolong dinyalakan dulu kameranya, terus di absen dulu Mbak Alma. Baik, Pak. Saya cek absennya dulu ya. Bentar, ini kalau absensinya dulu. Oke, absensi sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak, untuk ujiannya nanti semua praktik kan Pak, nggak ada materi kayak pilihan ganda tadi? Nah itu saya belum
belum tahu Pak dari doskonya itu nanti modelnya seperti apa. Yang pasti saya kemarin sudah mengumpulkan apa namanya, jadi kan tiap dosen juga harus ngasih contoh soal. Itu yang saya berikan ke dosen, ke doskonya itu materi dan kasus, dan yang sudah ada validasi ini. Cuma nanti tipenya nanti seperti apa nanti tergantung dosennya, tergantung doskonya berarti. Baik, Pak. Terima kasih. Harusnya sih kalau kemarin diskusi ada materinya juga. Cuma nanti keputusannya nggak gimana saya nggak tahu. Ada lagi yang lain? Pak, mau nanya, Pak. Yuk. Untuk yang di zip itu berarti file Excel-nya aja ya, Pak? Gimana Mas? Untuk yang di zip, terus Uh-uh. mendapatkan kode khasnya itu berarti file yang Excel aja ya, Pak? Harusnya iya Mas. Ya harusnya iya. Cuma nanti itu dia, karena saya belum terlalu ini ya, belum terlalu familiar dengan metode ini juga. Jadi nanti kita sama-sama cari enaknya lah. Nanti yang paling pas yang gimana. Jadi kalaupun nanti yang biasanya pakai yang dikirimkan Excel aja, berarti nanti ya udah yang Excel aja. Cuman kan saya nggak tahu apakah nanti akan ada ini materinya juga nggak di sini nanti. Baik, Pak. Oke. Sebentar ya. Oke. Saya ada satu lagi soal. Saya di chatnya. Nah ini nanti kalian lakukan pembahasan sendiri, dikumpulkannya di minggu inilah, nggak perlu di hari ini. Tapi ya lebih cepat lebih baik, jadi nanti lebih memudahkan untuk proses penilaiannya juga. Cuman maksudnya dari kompilasi soal ini untuk lebih memudahkan kalian dalam belajarnya aja nanti untuk menghadapi UTS-nya. Dan sekali lagi terkait untuk validasi data itu karena ujiannya ini juga open book, kalian kan tetap akan bisa melihat oh kalau untuk validasi ini caranya gimana. Nah, dibaca ulang terkait soalnya, dibaca ulang terkait petunjuknya, jadi jangan sampai nanti ada kesalahan hitung di situ. Jadi umpama kayak tadi nilai pabean yang seharusnya dari nilai barang ditambahkan dengan CIF, kalian cuma memasukkan nilai CIF-nya aja. Jadi persentase nilai barang dikalikan dengan jadi persentase untuk dapat CIF dikalikan dengan nilai barang aja, nggak ditambahkan dengan nilai barangnya yang awal. Jadi lebih hati-hati dan lebih teliti lah dalam mengerjakannya. Oke, kalau gitu ada tambahan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini soalnya individu apa kelompok?
soal yang ini Mbak, yang kompilasi yang baru saya kirimkan ini. Ya, itu dikerjainnya gimana? Oh, ini kelompok aja Mbak. Kelompok aja, jadi nggak usah sendiri-sendiri. Karena kan toh kalian nanti juga pasti akan diskusi juga, akan lebih enak kalau kalian diskusi untuk mengerjakannya daripada dikerjain sendiri-sendiri. Maksimal dikumpulin hari apa, Pak? Maksimal minggu ini ya, di hari Sabtu malam lah. Gak banyak kok ini tadi. Baik. Oke, ada lagi yang lain? Sudah ya. Oke, kalau gitu semoga sukses menjalankan UTS-nya nanti. Tolong dijaga integritasnya juga, jadi jangan sampai ada kerjasama. Oke, kalau gitu semoga yang sudah kita pelajari selama ini memberi kalian kemudahan di UTS dan juga memberikan manfaat untuk kalian ke depan. Jadi kalau gitu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.